kan 700.000. Saya kira kita 800.000, jadi kita sudah mengalahkan Belanda. Tapi bahwa memang BUMN besar sekali, 3.000 triliun, karena itu saya agak takut sekarang, karena mengemban amanat kekayaan negara yang begitu besar, yang harus diurus dengan baik-baik. Sebetulnya tahun pertama ini, maksud saya pengen dulu menciptakan iklim bagaimana agar seluruh BUMN itu lebih beriklim korporasi, tidak beriklim instansi. Antara korporasi dan instansi itu kan berbeda. Sehingga saya ingin teman-teman di BUMN itu menyadari bahwa dia itu perusahaan itu diikat dengan kaidah-kaidah perusahaan. ROI itu harus tinggi. Sekarang kan ROI kita kan cuma kira-kira 3%. Itu memang jelek sekali kalau dilihat dari kacamata perusahaan. Yang paling lemah dari BUMN sekarang ini adalah kurang mempertimbangkan unsur speed atau kecepatan. Itu karena birokrasi yang sangat panjang, pengambilan keputusan yang sulit, dan seluruh kesempatan itu menjadi hilang kalau unsur speed itu tidak diperhatikan. Karena semua perusahaan, ini teman-teman dari HIPMI, saya kira tahu persis bahwa kecepatan adalah unsur terpenting dalam perusahaan. Itulah bedanya korporasi sama instansi. Karena itu sekarang yang kami lakukan adalah mendorong teman-teman untuk lebih cepat mengambil keputusan. Nah, iklimnya harus diciptakan. Karena itu minggu pertama saya menjadi Menteri BUMN, yang saya lakukan adalah melimpahkan 18 kewenangan menteri kepada korporasi atau kepada manajemen masing-masing BUMN. Nah, apapun namanya perusahaan kan harus laba. Laba itu penting karena juga bisa membuat manajemennya confident. Karena biarpun perusahaan itu bagus mengemban tugas negara, tapi kalau tidak laba itu pengaruh kepada manajemen dan pengaruh kepada karyawan itu besar sekali. Katakanlah perusahaan ini bagus tapi nggak pernah laba, itu karyawan itu sedih, dan kesedihan itu membuat manajemen tidak bergairah. Pos, kemudian kereta api, itu asetnya luar biasa. Misalnya di Manggarai itu aja 60 hektar, tempatnya begitu istimewa. Untuk PT Pos kan memang sekarang nggak ada lagi orang kirim surat. Orang kan sudah kirim SMS, sudah kirim email, Facebook, Twitter. Memang harus lebih radikal. Misalnya sekarang itu kekayaan PT Pos itu kan strategis semua. Tempatnya pasti di pusat kota. Kemudian di seluruh Indonesia punya, yaitu harus ditransformasi. Karena itu misalnya properti itu harus menjadi andalan PT Pos ke depan. Bagaimana agar lahan-lahan milik PT Pos yang di pusat-pusat kota itu kan, kalau orang-orang real estate itu kan ngiler itu sangat tergiur dengan lokasi seperti yang dimiliki oleh PT Pos. Nah, itu sudah nggak bisa lagi lokasi yang begitu hebat, lokasi yang begitu mahal hanya untuk bisnis mengirim surat. Kan nggak boleh. Itu harus untuk bisnis properti yang sangat memadai. Dan kemudian bisnisnya sendiri kan sudah diputuskan oleh PT Pos menjadi bisnis logistik. Jadi tidak lagi kirim surat tapi kirim logistik. Kemudian Bulog itu tempatnya istimewa semua. Masa tanah di Kelapa Gading seluas kira-kira 20 hektar atau 25 hektar dipakai gudang? Kan sudah nggak masuk akal kalau pengusaha melihat. Di Kelapa Gading itu 1 meter sudah berapa? Mungkin sudah 10 juta atau sudah 15 juta. Masa dipakai gudang? Kan harus sudah berpikir ulang seperti itu. Bayangkan punya tanah 20 hektar di Kelapa Gading. Itu bisa jadi super blok yang nilainya triliunan. Di perkebunan ya, kalau 1-2 bulan ini holdingnya sudah jadi, berarti jumlah BUMN yang tadi disampaikan itu nanti kan itu 15 perusahaan menjadi 1, jadi berarti berkurang 14, kira-kira tinggal 136. Kemudian nanti ada beberapa lagi yang diakuisisi oleh BUMN yang lain, kira-kira jumlahnya 10, tinggal 126. Kemudian beberapa lagi membentuk holding. Ya kira-kira akhir tahun ini yang 140 tadi bisa menjadi kira-kira 115 lah.
maka kalau bisa seluruh perusahaan itu bergerak dulu, semua bergerak, manajemennya bergairah begitu untuk melihat champion yang sebenarnya. Karena jangan sampai kita salah pilih, misalnya kelompok perkebunan itu siapa championnya. Nah, tapi kan kalau perkebunan kita lebih gampang melihatnya, kita sudah pilih PTPN 3 itu akan jadi championnya. Tapi untuk bidang-bidang yang lain, kalau kehutanan itu lebih jelas lah. Dari itu kan ada perhutani, kemudian ada inhutani 1, 2, 3, 4, 5. Pasti championnya adalah perhutani, karena perhutani sekarang skalanya sudah sangat besar. Termasuk kenapa saya minta perhutani juga membuat pabrik sagu yang sangat besar di Papua, karena kita punya lebih dari 1 juta hutan sagu yang itu belum pernah dimanfaatkan sama sekali, sekaligus untuk memperbaiki logistik kita. Kapal-kapal kita ini kalau ke Indonesia Timur pulangnya itu kosong, akibatnya ongkos angkut ini mahal sekali. Nah, nanti kalau ada pabrik sagu di sana, kemudian ada apa lagi di sana, itu baliknya bisa angkut barang. Dengan demikian nanti ongkos itu bisa lebih murah. Nah, perhutani saya kira akan menjadi champions di perusahaan-perusahaan kehutanan, berarti nanti dari 6 menjadi 1. Perbankan mungkin sebaiknya tetap ada beberapa bank, ya, karena itu penting sekali sebagai instrumen, dan kita sangat bersyukur bahwa bank-bank besar kita belum dijual waktu itu, sehingga kita masih sepenuhnya milik negara, ya. Dan itu penting sekali ketika terjadi krisis di Eropa atau di Amerika, maka rupiah kita relatif bisa stabil, karena pemerintah bisa memanfaatkan bank-bank milik pemerintah ini untuk menstabilkan rupiah. Seandainya waktu itu bank-bank besar kita sudah dijual semua, mungkin tahun lalu rupiah kita berat bergejolak, dan itu sangat menyiksa para pengusaha, karena kalau rupiah itu tidak stabil, itu pengusaha nggak bisa berbisnis. Nah, tapi karena bank-bank besar kita masih sepenuhnya milik negara, mayoritasnya, maka pemerintah bisa menjadikan bank ini untuk instrumen menstabilkan rupiah. Mungkin perusahaan-perusahaan kontraktor kita tetap memerlukan beberapa, tidak bisa dijadikan satu, karena kontraktor itu kan pekerjaannya tender. Nah, kalau perusahaan kontraktor dijadikan satu, berarti yang bisa ikut tender hanya satu, sehingga nanti banyak peluang menjadi tertutup, karena peserta tendernya yang dari BUMN hanya satu, sehingga mungkin untuk perusahaan-perusahaan kontraktor yang karya-karya itu mungkin kita akan mempertahankan 4 atau 5 perusahaan kontraktor. Yang lain-lainnya kita akan lihat dulu, kita pacu dulu untuk mencapai maksimumnya. Dari situ nanti baru kita tahu siapa championnya, dan champion itulah nanti yang akan menjadi holding dari industri sejenis ini. Pengertian privatisasi di sini agak beda ya dengan dulu, karena kondisi negara yang sudah berbeda. Di zaman tahun-tahun 2000, 2001, 2002, 2003, itu yang disebut privatisasi itu kan kesannya kita jual kepada orang asing, atau kita jual kepada negara asing. Kenapa? Karena waktu itu kan negara memang belum punya uang, APBN-nya masih kecil, kemudian tidak cukup untuk membiayai pembangunan. Tapi sekarang kan sudah berbeda, APBN kita sudah 1.300 triliun, cadangan devisa kita sudah di atas 100 miliar dolar, ekspor kita sudah 200 miliar dolar. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah sebesar ini. Nah, tentu privatisasinya agak berbeda. Kita tidak akan jual ke orang asing, tidak akan jual ke negara lain, tetapi lebih kepada ke bursa efek atau IPO, atau jadi perusahaan publik untuk menggairahkan pasar modal, karena pasar modal kita juga harus bergairah. Cita-cita bangsa Indonesia, saya kira bahwa kita harus menjadi bangsa besar, dan sekarang ini ekonomi ASEAN itu praktis Indonesia sebetulnya, karena ekonomi Indonesia itu sudah melebihi 50% dari total ekonomi ASEAN. Dengan demikian ini harus tercermin juga dalam BUMN. Karena itu kita coba, bulan ini sudah selesai, artinya proses di BUMN sudah selesai, itu perusahaan perkebunan kita, itu kita coba kita gabung menjadi satu. Nah, proses di Kementerian BUMN sudah selesai, sekarang lagi diajukan rancangan peraturan pemerintahnya. Kalau seluruh perusahaan perkebunan ini bergabung dalam satu holding, maka inilah perusahaan perkebunan yang memiliki lahan terbesar di dunia. Itu hampir 1 juta hektar.
dunia ini ada Golden, kemudian ada Sam Derby, kemudian ada satu lagi tapi tidak seberapa besar. Nah, kita yang agak sulit membandingkan dengan Sam Derby misalnya, itu yang terbesar. Itu mereka punya berbagai bisnis, ada properti, ada segala macam. Kalau itu disatukan, Sam Derby masih lebih besar dari segi aset. Tetapi kalau holding ini disetujui DPR, karena ini harus melalui DPR, mudah-mudahan bulan depan sudah mulai bisa dibahas di DPR. Kalau ini disetujui, maka nanti akhir tahun ini kira-kira asetnya sudah mencapai 50 triliun. Itu sudah sangat besar. Memang labanya yang masih kecil. Labanya tahun lalu itu baru 3,4 triliun. Tetapi kalau 1 Maret nanti kita sudah bisa menjadikan perkebunan ini holding, tahun ini itu labanya bisa naik 2 triliun dalam 1 tahun ini, karena kita akan lebih efisien. Negara itu bisa maju kalau jumlah pengusahanya itu paling tidak kalau bisa 2% dari jumlah penduduknya. Dan sekarang ini kan kira-kira baru 1,5%, sehingga memang harus semakin banyak pengusaha untuk bisa membuat negara itu maju. Kedua, memang sebaiknya jadi pengusaha itu harus dimulai sejak dari sangat muda, karena kalau sudah terlalu tua sudah terlambat untuk jadi pengusaha. Maksudnya apa? Supaya karena jadi pengusaha itu harus pernah bangkrut. Supaya tahu rasanya bangkrut dan habis itu bangkit lagi. Kalau dia sudah pernah bangkrut kemudian bangkit lagi, dia akan menjadi kuat sekali. Sebaiknya mulailah jadi pengusaha ketika umur masih 23, 24, 25, paling lambat kalau bisa 28 lah begitu. Atau lambat lagi itu 30. Dan ini kan teman-teman masih muda semua. Jadi ini hebat-hebat semua.